Halo semuanya, gue Ronalki, balik lagi di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semua? Gue harap yang lagi menonton sekarang kalian sehat-sehat selalu ya. Di tengah pandemi yang kayak gini, tetap ikutin protokol yang ada juga. Jaga kesehatan diri kalian, jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat. Jangan keluar-keluar rumah dulu, jangan nongkrong-nongkrong. Gue juga doyan banget nongkrong, tapi ya mau gimana, gue harus tahan itu ya. Semoga keadaan ini cepet pulih dan kita semua bisa beraktivitas kembali normal lagi. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi terkena COVID-19, lagi isoman, percayalah kalian pasti sembuh. Karena kalau kalian sendiri tidak yakin akan diri kalian, ya dampaknya juga tidak akan menjadi baik juga kan. Di video kali ini adalah video dimana gue ingin menanggapi komentar-komentar netizen yang sudah berkomentar di kolom komen video yang gue sama Fakdim ya, santet online gitu. Kenapa gue baru bikin video ini sekarang? Karena memang sengaja gue nunggu netizen-netizen ini berkomentar dulu lah, sampai mulai udah jarang-jarang ada yang komentar, baru gue buat video ini gitu. Jadi biarlah mereka berbicara dulu, abis itu baru gue berbicara ya. Ya gue ngomong gak lama, jadi gue harap kalian yang udah klik video ini simak baik-baik sambil ngopi. Karena gue baru bangun, ini jam 4 pagi. Gila cuy, sejak PPKM ya, pandemi, gue udah sampai lupa hari, tidur juga gak teratur. Mungkin ada yang sama kayak gue. Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi di video ini gue akan menanggapi komentar-komentar netizen di video tersebut. Ada dua sebenarnya permasalahan yang pengen gue tanggepin adalah, yang pertama, banyak dari netizen-netizen yang komentar di kolom komen tersebut tentang gue ngomong anjing dan tentang konten settingan. Jadi ada dua ya permasalahan gue ngomong anjing. Balik lagi ya, itu bukan sebuah ucapan untuk mencaci maki orang lain di video tersebut. Jadi gue ngomong anjing terlalu banyak di situ karena itu merupakan ungkapan dari ekspresi gue melihat suatu kejadian gitu. Bukan dengan secara sengaja gue bilang kayak, woi anjing lu, nggak gitu cuy. Jadi kan gue berekspresi lah akan apa yang gue lihat gitu loh. Gue berharap kalian bisa bedain gitu ya, mana yang cacian, mana yang ekspresi gitu. Dan pada saat itu pun Fakdim sebagai tamu di konten oral ya, obrolan ringan ala Ronald, dia pun tidak merasa tersinggung karena dia tahu bahwa gue itu nggak ngatain dia gitu. Gue berekspresi dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan kalian komentar kayak gini, bahasa lu dijaga, tidak berpendidikan, gini-gini. Memang video gue dari awal gue buat YouTube pun itu bukan video-video mendidik. Ya, jadi kalau lu bilang konten tidak mendidik, ya betul, karena ini sekedar konten hiburan aja gitu. Jadi kalau lu capek, lu stres akan kerjaan lu lagi merasa nggak mood, ya ini tujuan konten gua gitu loh. Lu bisa nonton konten gua, mungkin dengan adanya konten gua, video-video di channel YouTube gua bisa bikin mood lu jadi bagus lagi gitu loh. Lu jadi setidaknya ada semangat baru juga atau sebagainya karena terhibur gitu. Gue juga nggak kepedean bilang semua konten gue menghibur, itu kan masalah selera ya. Ini nih ada yang bilang juga YouTuber toksik lah segala macam. Lu lihat dari zamannya Reza Arab deh, ya kan? Atau konten-konten sekarang siapa yang aktif ya? Bang Uus kali ya, yang sering ngomong-ngomong kasar, tapi lu nggak komentar juga kayaknya. Apa karena gue YouTuber kecil makanya jadinya lu lebih berani gitu untuk neken gue karena jumlah subscriber gue yang tidak sebanyak content creator lain gitu. Lagian juga biarlah lah wadah ini, platform ini jadi tempat lu benar-benar berekspresi lah gitu. Bebas berpendapat, bebas berbicara, yang pastinya dengan jalur yang benar juga ya gitu. Menurut gue masih wajar-wajar aja ketika gue bilang anjing akan sesuatu yang gue tanggapi, ya kayaknya nggak jadi masalah gitu selama itu bukan menjadi sebuah ujaran kebencian ya. Tolonglah gitu diperpintar juga kalian sebagai penonton gitu. Jangan sering kali nih gue lihat makin kesini ya, netizen tuh kayak semakin so pintar gitu memvonis seseorang dengan kata-kata yang sosokan ilmiah gitu, seperti toxic lah, mental illness lah, apa lagi ya, body shaming lah gitu ya. Kalian ini sering banget mempergunakan bahasa itu, tapi terkadang juga kalian nggak tepat menggunakannya itu di mana. Dan balik lagi, sebuah
vonis itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang mengerti akan bagian itu gitu loh. Seorang spesialis yang memang paham gitu. Berbeda sedikit sama lu nih, lu bilang orang itu toxic. Kagak begitu konsepnya gitu kan. Jadinya akan terlihat goblok gitu loh. Karena ya gue ngeliatnya nggak tepat aja lu pada ngegunain bahasa-bahasa kayak gitu. Gue ngomong anjing masa dibilangnya toxic lah, orang berekspresi. Dan yang kedua, konten settingan. Gue itu masuk di YouTube tahun 2015 pada saat itu. Awal gue masuk YouTube itu gue bareng salah satu YouTuber, Laurentius Rando, di kontennya Jakarta Beatbox dan daily vlognya dia. Itu gue ngerasain YouTube sangat-sangat berbeda dengan kondisi YouTube hari ini gitu. Tapi setidaknya di tahun-tahun segitu gue masih ngerasain YouTube yang memang sebuah komunitas gitu. Bener-bener apa ya, gue ngerasain banget komunitas YouTube-nya tuh ada gitu. Apa kaitannya dengan konten settingan? Ya pada saat itu tuh kita berkarya tuh kayak bener-bener jujur gitu. Lu punya rasa sebuah kejujuran di setiap video lu gitu. Sekarang udah mulai masuk tahun-tahun 2019-18 lah ya. Itu gue udah ngerasa tuh beda banget gitu. Karena kayak udah nggak seril dulu gitu. Katakanlah contoh salah satunya, gue kan awal banget nge-YouTube itu dengan konten prank ya. Dulu tuh gue buat konten prank itu bener-bener real, seharian gue cari target. Sampai yang kayak kita cuma mau masukin ke video 5 orang, tapi memang kita harus cari di lapangan tuh 10 orang dan kita pilih gimmicknya. Maksudnya bukan gimmick ya, ekspresi mereka tuh mana yang bener-bener dapet satu persatu gitu. Jadi waktunya lebih banyak gitu untuk lu buat konten prank gitu. Dan itu real, ekspresi yang terjadi ketika kita nge-prank orang juga itu real gitu loh. Gue tidak menyalahkan orang-orang yang bikin konten prank settingan gitu ya, atau gue tidak menyalahkan juga karena ada salah satu orang yang masuk di YouTube dan merubah segalanya gitu. Tapi jujur sejak itu ya memang udah berubah banget. Karena iming-iming penghasilan dari YouTube, makanya semua orang menghalalkan segala cara untuk bikin konten dan banyak view-nya gitu. Dan salah satu hal yang bikin gue berhenti juga untuk bikin konten prank karena gue bikin konten real tapi kurang apresiasi dari penonton gitu. Sedangkan mereka yang bikin konten settingan dan gue tahu itu settingan, lebih banyak view-nya, lebih banyak apresiasinya gitu. Mungkin karena gue juga capek ya, karena pada saat itu gue kuliah, gue ngedit sampai pagi, lalu gue kuliah juga pagi gitu. Jadi waktunya bener-bener ngepres banget lah buat gue gitu. Akhirnya gue stop untuk bikin konten prank di area publik ya. Mungkin kalau untuk bikin prank-prank seperti kayak di rumah, ngerjain orang-orang terdekat gue ya masih mungkin bakal gue buat juga lah gitu. Tapi kalau untuk prank-prank yang di area umum kayaknya enggak deh. Ya kalau lu mau bilang gue settingan, terserah. Lu mau percaya juga terserah akan konten gue sama si Fakdim, itu hak lu pada. Walaupun sebenarnya adalah konten itu, ini adalah sebuah hiburan gitu loh. Dan lu komentar di YouTube gua gitu ya, mencaci maki, ini settingan nih, pembodohan publik, bla bla bla. Lu nggak komentar juga gitu di kolom komen yang lain gitu, di konten-konten settingan juga, yang pacaran lah, yang ngeprank di mobil lah, segala macem. Tai, itu settingan ya gitu. Kenapa lu nggak komentar, lu nggak hina di sana, bahkan lu apresiasi sampai dia channelnya besar dan lain-lain? Kenapa nggak begitu juga gitu? Ini adalah sebuah hiburan gitu. Kalau lu memang nggak cocok konten itu sama diri lu, ya lu skip. Lu nggak usah nonton, atau lu udah nonton, ya lu nggak usah komen, lu nggak usah kasih like, nggak usah kasih apresiasi apapun lah. Karena dengan lu head speech di kolom komentar juga, itu merupakan sebuah apresiasi. Karena makin banyak komentarnya, makin banyak orang yang penasaran juga, bla bla bla. Ya itu bikin dia jadi makin besar gitu. Kenapa konten-konten settingan view-nya tuh gede-gede gitu? Karena ya kalian juga gitu yang ngasih makan mereka gitu. Lu juga yang kedemenan gitu. Dan bahkan lucunya kemarin ini adalah ada salah satu orang yang bilang, ini konten pembodohan publik, tidak mendidik, palsu, bla bla bla. Pas gue lihat profilnya, dia subscribe Atta Halilintar. Ada beberapa konten dari Atta
dan anggota keluarganya yang lain ya, Gen Halilintar, itu settingan juga gitu. Nah kenapa lu, kalau lu bilang konten gue tuh membodoh publik, palsu, bla bla bla, ngejelek-jelekin, tapi lu subscribe gitu, orang yang punya konten juga banyak yang settingannya gitu loh di situ. Kan aneh gitu loh, gue kayak nggak habis pikir aja nih, orang so pinter tapi ternyata enggak gitu. YouTube tuh sekarang udah beda gitu, jangan sok jadi kayak lu orang lama gitu di sini. Rasanya udah beda. Ya biarkanlah gitu. Video-video di channel YouTube itu tuh jadi sebuah hiburan untuk lu semua gitu. Apalagi yang gue mau ngomongin ya. Dibalik itu semua, gue sih nggak ada perasaan yang sakit hati gimana ya sama netizen ya, karena memang biasa lah gitu. Cuma video ini gue pengen sharing aja, gue pengen cerita aja gitu, biar mungkin ya adanya video ini bisa memperbaiki pola pikir kalian sedikit lah gitu ya, jadi lebih baik. Alasan gue masih nge-YouTube sampai sekarang adalah ini salah satu platform dan media yang gue punya. Gue bisa upload video sepanjang-panjangnya di sini, ngomong leluasa di sini ya. Jadi gue kayaknya belum akan berhenti untuk buat video-video di YouTube, nge-share cerita-cerita hidup gue, nge-share kegiatan-kegiatan gue sehari-hari, apa yang gue lakuin, apa yang gue buat, itu semua akan ada di sini gitu. Dan baik lagi, dunia MC, dunia host, dunia entertainment, itu memang dunia gue suka akan hal-hal itu. Jadi gue berterima kasih juga buat teman-teman yang masih support gue sampai hari ini, yang udah mau subscribe, yang udah mau nonton video-video gue sampai hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ditanya, bang lu mau buat konten apa lagi, gue nggak tahu. Terakhir kan gue buat konten oral, obrolan ringan ala Ronald, dan itu masih tetap ada bersama tamu-tamu yang pastinya juga gue pilih-pilihin, yang dimana dia bisa ngasih pengalaman dia di sini, dan lu bisa belajar dari cerita-cerita mereka. Tidak diharuskan orang-orang yang terkenal gitu, karena lu belajar tuh dari siapapun. Sama kayak di tongkrongan gitu, lu nggak kenal satu sama lain, dan mereka juga bukan artis, bukan orang terkenal, tapi lu bisa belajar dari pengalaman hidup mereka gitu. Jadi gue pilih orang-orang yang memang punya pengalaman hidup menarik dan boleh di-share di sosial media. Jadilah penonton yang lebih pintar ya. Jadilah penonton yang lebih punya argumentasi tuh yang baik gitu, yang kuat gitu. Jadi kan enak kolom komentar itu, ketika lu kasih argumen yang bagus tanpa harus mencaci maki, kan gue juga sebagai content creator pasti ngasih jawaban yang juga harus melawan statement lu gitu. Karena menurut gue sebuah perdebatan itu bukan berantem ya, melulu tentang berantem gitu. Tapi ketika lu debat sama gue di kolom komentar dengan argumen-argumen yang jelas, bukti-bukti yang kuat dan sebagainya, itu akan membuat gue menjadi lebih pintar juga, lu juga jadi lebih pintar gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin gue sampai hari ini. 4 tahun gue nge-YouTube, belum nyentuh 100.000 subscriber, nggak jadi masalah, karena memang gue tidak memfokuskan diri gue untuk besar di YouTube, untuk nyari duit di YouTube juga. Jadi ya kalau ada penghasilannya itu sebuah bonus buat gue. Yang penting gue ngejalanin ini seneng. Sampai bertemu di video selanjutnya, akan lebih banyak daily vlog mungkin ke depannya ya. Sehat selalu, jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat. Buat kita semua di tengah kondisi yang kayak gini, gue tahu banget berat ya, tapi kita harus selalu bersyukur dan selalu percaya ada titik terang di depannya untuk diri kita masing-masing. Gue Ronald Ki pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. God bless. Bye.